Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Dan ini akan saya lanjutkan dengan sharing mengenai apa yang sudah saya renungkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudaraku yang semua yang sudah memberikan atensi pada postingan-postingan saya yang berupa Facebook maupun YouTube. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemarin Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Itu Tuhan ada di luar tembok atau di luar gerbang. Menangisi karena apa? Menangisi karena penduduk Yerusalem tidak memahami bahwa Allah melawati mereka. Nah, sekarang hari ini kita menekankan bahwa Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam kota Yerusalem dan masuk pula ke dalam Bait Allah-nya. Tetapi apa yang dilihat? Kalau saya mengekspresikan dengan "Welah, malah koyong ini." Apa yang dilihat Tuhan Yesus sedemikian rusaknya? Karena apa? Karena Bait Allah menjadi sarang penyamun. Bagaimana pemahaman kita mengenai sarang penyamun? Lalu mari kita dengarkan. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penyamun bisa diartikan juga perampok. Dari sini bisa diperhatikan Tuhan Yesus mengusir pedagang. Salah satu perampoknya adalah, salah satu penyamunnya adalah pedagang. Kenapa? Karena merampok uangnya peziarah atau merampok uangnya pendatang yang masuk ke dalam Bait Allah. Lalu para pedagang itu diusir, baik pedagang hewan untuk persembahan, pedagang uang, dan mungkin ada pedagang-pedagang yang lain. Saya tidak tahu. Tetapi itu salah satunya yang diusir adalah pedagang. Itu salah satunya adalah penyamun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apakah kita juga menjadi pedagang? Bukan seorang atau korporat saja misalnya, yang berdagang di rumah sendiri, di masyarakat atau di mana? Atau apakah kita juga berdagang di gereja? Sebagai contoh konkret, di gereja itu juga ada orang-orang yang berdagang, bukan? Tidak tahu di
gereja-gereja Bapak Ibu Saudara adakah pedagang-pedagangnya. Tetapi lebih-lebih saya mau mengatakan bahwa umat secara disengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, bahwa dasar kemanusiaan itu tetap aja ada. Bahwa kalau kita ke gereja, kita mau mencari untung. Untungnya apa? Banyak. Apakah kita lalu menyadari bahwa itu menjadi perdagangan antara kita dengan Tuhan? Kalau persembahan sekian, semoga Tuhan memberikan kepadaku, kepada kita, kembalian yang lebih besar, balasan yang lebih besar. Apakah itu tidak juga berdagang? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, penyamun yang kedua adalah bukan pedagang, tetapi mereka yang mengurusi gereja. Ada para imam kepala. Mestinya juga imam-imamnya, karena kalau ada imam kepala lalu membawai ada imam-imam itu biasanya hanya mengikuti kepalanya saja. Ahli Taurat, gila nih benar. Ada orang-orang yang terkemuka. Mungkin di sana ada orang Farisi, mungkin di sana ada tua-tua dan seterusnya. Bagaimana tidak? Seorang penyamun itu juga biasanya kan selain merampok juga membunuh. Mereka yang mau masuk ke dalam bait Allah harus memberikan persembahan, harus masuk dengan pajak. Lalu mereka harus dikenai pajak bagi setiap orang yang datang itu, atau mereka mengenai pajak bagi semua orang yang datang. Siapapun yang mau persembahannya sudah disediakan segini dengan harga segini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka merampok umat. Selanjutnya mereka pun mau menjadi kelompok pembunuh, bandit pembunuh. Bagaimana tidak? Mereka mau membunuh Tuhan Yesus yang adalah seorang pengajar. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini adalah tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Lalu para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Bingung apa yang menjadi alasannya. Tetapi yang membingungkan lagi bahwa seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang luar biasa, yang sangat mengerikan adalah apa? Bahwa mereka merampok. Tidak saja merampok uangnya, tetapi merampok kehidupan di akhir nanti. Tuhan Yesus sudah menawarkan keselamatan, dan mereka akan merampok keselamatan itu supaya semua orang itu tidak masuk ke dalam keselamatan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Mari kita Bapak Ibu dan saudara, kita selalu berhati-hati ketika menggereja. Adakah di dalam hati kita cara-cara untuk menghambat orang untuk masuk ke dalam gereja? Artinya untuk berdoa,
dan teristimewa untuk memperoleh keselamatan. Bagi katekis, ini menjadi tanggung jawab yang besar. Semoga kita semua menjadi semakin diperbaharui di dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita beribadah dengan baik teristimewa di dalam gereja. Amin. Berkah dan